Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan liman qala fil Qur'anil Karim bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm wa ma yajhadu bi ayatina illa adh-dhalimun. Salatan wa salaman ala al-qail khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Amma ba'd. Yang saya hormati Ketua Musa'id Hay'ah Tahfidz Al-Qur'an Win Maulana Malik Ibrahim, masa khidmah 2021-2022, dan juga para jajaran pengurus Musa'id. Yang saya hormati para adik-adik mahasantri, para gawagis dan nawaning, gus-gus dan ning-ning hatiki. Sekaligus saya ucapkan kepada panjenengan semua, karena yang asalnya bukan gus, bukan ning, ketika masuk ke hatiki maka sudah resmi sebagai gus dan ning. Kalau ada yang gus asli putra kiai atau ning asli putri kiai, berarti ningnya dua, double degree. Ning yang asli sama ning yang dulu pernah saya sampaikan honoris causa. Jadi itulah hebatnya di hatiki ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada sore hari ini kita bisa berkumpul di majelis yang penuh barokah ini, majelis di masjid, sekaligus majelis khatmil Quran, sekaligus majelis sholawat. Ini mugi-mugi mudah-mudahan barokahnya bertumpuk-tumpuk, amin ya rabbal alamin. Sholawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada hadratur Rasul Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Para hadirin dan hadirat rahimakumullah, para gawagis dan nawaning hatiki Win Maulana Malik Ibrahim rahimakumullah. Ini pertama saya mohon maaf kalau kedatangan saya ini ternyata merubah beberapa susunan acara. Kalau tadi rencananya sholawatnya saya baca di rundown acara itu 30 menit, ini jadi dipangkas, tapi nanti jangan khawatir, tim sholawat setelah ini akan tampil lagi. Jadi saya hanya minta waktu tidak lama. Ya tidak lama itu kan relatif ya. Kenapa kok saya minta duluan? Karena mohon maaf, saya setelah ini ada acara ke Surabaya, ada acara nanti, sehingga ya agak cepet-cepet lah. Saya mewakili Ketua Hay'ah Tahfidz Al-Qur'an, yaitu Dr. Andes Abdullah Zainur Rauf, bahwa Ustadz Rauf hari ini beliau belum bisa hadir, dan juga para pembina hatiki yang lain, karena kalau hari Ahad itu masing-masing memiliki kesibukan yang beragam, sehingga belum bisa menghadiri acara hatiki bersolawat dan juga DKB, yaitu doa khatmil Quran bersama menjelang pelaksanaan ujian akhir semester yang insya Allah besok akan kita laksanakan di jurusan, di prodi, di fakultas masing-masing. Saya tidak tahu mau bicara apa ini, karena kadang-kadang saya berpikir jangan-jangan apa yang saya sampaikan ini kalian sudah jauh lebih dulu tahu, sehingga nanti kesannya ketika pulang, oh materi ini wis tahu. Ini kadang menjadi kekhawatiran saya. Tapi ala kulli hal, karena saya mendapatkan amanah dari Musa'id, sore ini diminta untuk menyampaikan beberapa hal, maka ya sudahlah, sebisa-bisanya saya. Mudah-mudahan nanti apa yang saya sampaikan ini ada hikmah yang bisa dipetik dan menjadi satu wawasan dan ilmu yang nafi'an mubarakan fid dini wad dunya wal akhirah.
Para gawagis dan nawaning hatiki rahimakumullah. Kita ini hari ini akan melaksanakan doa khatmil Quran. Kalau namanya doa khatmil Quran berarti khatmil Qurannya sudah kita laksanakan. Imam Malik bin Anas radhiyallahu an itu ketika beliau itu setiap khataman, setiap doa khatmil Quran itu beliau itu selalu mengundang anggota keluarga beliau, bahkan juga santri-santri beliau. Yang paling masyhur itu ya anggota keluarga beliau. Karena kenapa? Karena beliau menyatakan bahwa ketika doa khatmil Quran ini dipanjatkan, ini termasuk salah satu waktu yang mustajab. Karena sekian banyak malaikat itu mengaminkan ketika kalamullah itu dikhatamkan lalu diakhiri dengan doa khatmil Quran. Makanya ketika khatmil Quran itu jangan berhenti di minal jinnati wan nas, langsung doa. Kalau di At-Tibyan fi adabi hamalatil Quran itu khataman itu paling tidak setelah An-Nas itu membaca Fatihah ditambah Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Syukur-syukur ditambah sampai ayat kursi, lalu mulai lillahi ma fis samawat sampai terakhir itu. Fangsurna alal qaumil kafirin itu. Kenapa? Karena ini sebagai bentuk bahwa kita ini khataman tidak hanya sekarang tapi akan muter lagi. Maka baca alif lam mim sampai wa ulaika humul muflihun itu berarti nanti akan khataman lagi. Karena ini senjata kita, gitu loh. Tidak ada satu kalam pun yang melebihi kemuliaan kalamullah. Ini luar biasa. Apalagi panjenengan ini menghafal kalamullah. Di antara yang ada di hadapan saya ini ada yang sudah selesai thalathina juz'an kamilan. Ada yang selesai thalathina juz'an kamilan masih jalan separuh. Yang separuhnya masih dandani, boleh jadi ada. Ada yang 30 juz pernah khatam tapi rotok belereng-belereng ngono barang. Ada yang sudah mutkin hafalannya, seorang hafidh yang mutkin, hafidhah yang mutkinah. Nah, yang jelas dan yang penting adalah jangan sampai kita ini berhenti, patah semangat, lalu kemudian umpama kalau yang belum khatam, ya sudahlah saya sampai segini saja, saya 10 juz saja. Jangan. Ngafalkan tuh namanya Quran tuh ya 30 juz. Kalau sudah 30 jangan nambah, tapi murojaah. Ya walaupun belum 30 ya tetap wajib murojaah. Kenapa kok saya katakan bahwa Anda ini orang-orang yang luar biasa? Tadi ayat yang saya baca di muqaddimah tadi, surah Al-Ankabut ayat 49 itu kalau tidak salah. Di awal juz 21 itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Allah menyatakan dalam firman-Nya itu bal huwa ayatum bayyinat. Ketika ada penegasan bal huwa, ini seakan-akan Allah mengatakan begini. Ini untuk menepis anggapan sementara orang ketika itu bahwa Al-Quran itu dianggap ayat yang biasa-biasa saja, ayat yang abal-abal. Orang-orang yang tidak percaya terhadap Al-Quran itu akan menganggap Quran itu bagian dari sihir. Makanya tuduhan-tuduhan kepada Rasulullah itu Rasulullah dianggap sahirun kadzdzab, in huwa illa sihrum mubin dan seterusnya itu. Maka di sini Allah menegaskan bal huwa, bahkan huwa Al-Quran utawi Al-Quran iku ayatum bayyinat, yaitu ayat-ayat yang bayyinat, yang jelas. Bayyinah itu adalah jelas, yang kebenaran itu tidak terbantahkan.
Makanya di Al-Quran itu ada surah Al-Bayyinah. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina munfakina hatta, apa lanjutannya? Ta'tiyahumul. Iya benar ya, Bayyinah. Ini just 30 kok bulat. Enggak, saya ngetes MC-nya ini. Karena surat Al-Bayyinah itu walaupun berada di juz 30 itu paling jarang dibaca ketika sholat. Jarang orang baca Al-Bayyinah itu. Walaupun ada tapi jarang. Sing sering apa? Qul huwaile gitu. Kesuwen. Yang paling banyak ya Al-Ikhlas sama Al-Kafirun, At-Tin. Yang jarang-jarang itu seperti Al-Bayyinah, lalu Al-Alaq. Itu jarang. Ya ada tapi jarang. Nah, Bayyinah itu kalau dalam bahasa yang sering disampaikan oleh Gus Baha, itu adalah kebenaran yang tidak terbantahkan. Siapapun yang mengatakan itu maka tidak akan berpengaruh kepada kebenaran itu pasti benar. 1 ditambah 1 itu mesti 2. Mau tanya orang alim, mau tanya orang gila, mohon maaf, orang pemabuk, ya sama, kebenaran itu sudah pasti. Nah, bal huwa ayatum bayyinat, yang jelas. Sehingga di sini salah satu penafsiran mufassirin berpendapat apa yang dimaksud bayyinat ini. Saya sebelum ke fi suduril ladzina utul ilm, nanti apa kaitannya ini nanti dulu. Saya ke ayatum bayyinatnya dulu. Ayatum bayyinat itu adalah ayat-ayat yang jelas. Pertama jelas dari sisi apanya? Pertama lafdzon. Sampai ngaji ini lafdzonnya harus jelas. Pertama dari sisi talafutnya, bagaimana makhrajnya shad, sin, shin, itu harus ada bedanya. Karena kalau ini campur, tidak ada bedanya, ini bisa merusak makna. Lahannya bisa jali, bukan khofi. Sering saya contohkan, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya. Itu bukan Quran, tapi ini fatal. Belum lagi nanti Al-Quran. Mestinya ashraf, yang paling mulia. Kalau jadi asrof, itu menjadi yang paling melampaui batas, yang paling berlebihan, melampaui batas. Kalau ganti shad, berubah lagi maknanya, yang paling berpaling. Karena asrof itu yang paling berpaling. Maka bayyinat di sini pertama dari sisi lafadznya. Makanya kenapa Quran itu harus riwayat. Sampai kalau menghafal maka harus disetorkan kepada guru. Yang guru ini kalau adik-adik masih di semester 1 itu adalah mustamik dari kakak tingkat Anda yang memang sudah menyetorkan hafalannya ke gurunya. Sehingga inilah riwayat, mata rantai sanad tidak boleh putus. Dan itu harus jelas. Secara diroyatan dipelajari di taklim Al-Quran. Ada namanya ilmu tajwid, dilatih. Nanti ada tashih juga kalau di ma'had. Ini dalam konteks ayatum bayyinat. Makanya orang ngaji itu jangan sampai ngajinya tidak jelas. Gak oleh. Harus tegas, harus jelas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau mau cepat pakai hadir ya tetap jelas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Kayak dinyang ini ayatum bayyinat. Bal huwa ayatum bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Nah, saya ke bayyinat lagi. Dalam penafsiran lain, bayyinat itu apa? Bayyinat itu apa yang ada di balik lafaz itu juga bayyin. Al-Quran itu ayat-ayat yang bayyin. Apa? Bayyin itu tadi itu saya jelaskan, kebenarannya pasti. Prof. Sutiman, itu guru besar mikrobiologi yang dulu pernah menjadi dosen dekan Fakultas Sains dan Teknologi di UIN. Itu beliau guru besar di UB. Itu sering menyatakan begini, sains itu bukan alat untuk membuktikan kebenaran Al-Quran, tapi sains itu sebagai alat tafsir. Karena kita sudah yakin bahwa Al-Quran itu pasti bayyin. Jadi jangan salah.
Lah kalau ini menjadi alat tafsir lalu sains, ini akan semakin memperkuat, mempertebal keimanan kita. Karena Allah sudah berjanji, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Nah, makanya bayinya dari sisi apa? Dari banyak sisi. Dari sisi kemukjizatannya yang ada paling tidak 5 hal itu. Ada al-i'jaz al-lughawi, bayin. Ada al-i'jaz at-tashri'i, bayin. Ada al-i'jaz al-ghaibi, bayinat. Lalu ada al-i'jaz at-tajaddudi. Lalu ada al-i'jaz, satu lagi adalah tadi yang sudah apa? Al-lughawi, at-tashri'i, al-ghaibi, at-tajaddudi. Satu lagi adalah al-i'jaz lali saya. Jadi ada 5 itu. Lalu kaitannya, lanjutan ayat berikutnya, bal huwa ayatum bayyinat fi suduril ladzina utul ilm. Mengapa kok tidak menggunakan fi sudurin nas? Beda dengan dalam surah An-Nas. Kalau An-Nas itu yang yuwaswis, ya tugasnya setan itu yuwaswis fi sudurin nas. Lah An-Nas ini mencakup manusia secara umum. Kalau ini bal huwa ayatum bayyinat fi suduril ladzina utul ilm. Di dalam dada-dada orang-orang yang diberi ilmu. Jadi kalau Anda menghafal Al-Quran, sering saya mengatakan bahwa orang menghafal Al-Quran, ketika banyak orang yang menghafal Al-Quran itu sampai hafalannya di luar kepala. Artinya di luar kepala itu betul-betul ngelontok, bukan di luar kepala itu yang tidak masuk-masuk, beda. Sehingga dites dibolak-balik MHQ itu bisa semua. Itu sudah niteni ayat-ayat mutasyabihat yang lafdhiyah, diteni. Oh ini begini. Dan saya sering menyatakan bahwa sekarang itu banyak metode cepat menghafal, tapi metode lancar itu hanya satu, yaitu deres. Sunnatullahnya yang deres itu. Orang yang sudah lancar sekalipun lama tidak deres, muncul ragu biasanya. Iki sinopoanu yo kadang ragu. Maka yang pentingnya distorkan itu kan untuk melatih itu terus. Lah, bal huwa ayatum bayyinatun. Kenapa kok di sini fi suduril ladzina utul ilm? Ini akan kita coba kita kupas. Di dalam dada orang-orang yang diberi ilmu. Berarti kalau Anda adalah orang-orang pertama yang tergerak untuk menghafalkan kalamullah, mudah-mudahan Anda ini sampai ini termasuk orang-orang yang diberi ilmu. Kenapa? Karena Quran itu sumber ilmu, inspirasi ilmu. Kalau kalian baca sejarah, ilmu bahasa Arab itu pemantiknya adalah Al-Quran. Pemantiknya itu Al-Quran. Bahkan ilmu aswat itu pemantiknya Al-Quran agar orang tidak terjadi kesalahan dalam membaca Al-Quran. Yang lalu di bawah ilmu aswat itu ada namanya ilmu tajwid, itu yang secara spesifik terkait dengan Al-Quran. Lalu di sini rahasianya, kenapa kok fi suduril ladzina utul ilm? Maka orang-orang yang termasuk para penghafal Al-Quran ini adalah apa istilahnya? Orang-orang yang memang diberi ilmu, yang di sini diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampean ini bisa mengembangkan ilmu sehingga Quran itu jangan hanya dibaca. Maka muncul di sini setelah lafdzonnya maknanya. Termasuk kembali ke bayinat tadi. Sampean belajar PKPBA, oke lah belajar maharatul kalam, tapi niatilah yang paling utama adalah saya belajar bahasa Arab untuk bagaimana memahami Al-Quran. Walaupun itu proses panjang. Bahkan sesuatu yang kita niatkan untuk kalamullah itu bisa bernilai pahala. Contoh, mungkin di antara mas-mas atau mbak-mbak ada yang giginya tidak rata, mungkin. Lalu pasang behel,
biar rata. Kalau pasang behel biar rata, niatkan tujuannya itu jangan hanya untuk penampilan. Kalau niatnya hanya untuk penampilan, kita habis sekian juta, selesai. Tapi niatilah mudah-mudahan gigi saya rata ini sehingga ketika melafalkan Al-Quran itu betul-betul bayinat, tepat. Atau yang giginya depan ompong, lalu harus bikin gigi palsu. Gigi palsu itu kan mahal, satu gigi itu kan bisa sekian juta. Itu kalau di dokter yang bahannya asli, yang impor dari Jerman yang asli sana. Kalau yang agak murah Jermannya Jejere Kauman, dekat Masjid Jamek itu agak murah. Lebih murah lagi di ahli bikin gigi. Itu biasanya kalau ditulisi ahli itu sebenarnya tidak pakai ahli, tapi ya mungkin ada yang ahli juga. Ya kan biasanya begitu, kamus lengkap 100.000, biasanya gak pakai lengkap. Lalu nggak ada yang muni lengkap, kadang lengkap. Oke, saya lanjutkan. Jadi disinilah ada utul ilm. Quran itu nek iso yuk gak mek diwaca, ya diwaca itu oleh ganjaran, Rek. Ganjaran. Karena setiap huruf itu man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha. La aqulu alif lam mim dan seterusnya itu. Maka di sini bersanding seorang penghafal Al-Qur'an dengan utul ilm ini klop. Maka andalah ini yang paling berpeluang untuk menjadi fi suduril ladzina utul ilm, dan sampean-sampean yang paling berpeluang yang digagas oleh kampus ini diharapkan menjadi generasi yang disebut dengan ulul albab. Duh, bagaimana tidak? Ayatnya sudah dihafal, tinggal nanti secara sains saya mempelajari di praktikum, umpama di lab begini. Firman Allah ini ternyata maknanya rahasianya begini. Itu kan berarti sudah masuk ke wilayah ranah dari sisi pemahaman, sisi makna. Ini luar biasa. Makanya saya melihat panjenengan ini adalah orang-orang yang berbuat ihsan. Ihsan itu kan kalau dalam term hadis yang ketika malaikat Jibril mendatangi Rasulullah, akhbirni anil ihsan. Rasulullah jawabannya kan anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Tapi dalam prakteknya ihsan itu sesungguhnya adalah implementasi dari akhlak yang mana kita melakukan kebaikan yang lebih. Contoh, wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Bi ahsana itu berbuat ihsan. Kalau ada teman kita salam, assalamualaikum, jawabannya jangan hanya waalaikumsalam, tapi lanjutkan waalaikumsalam warahmatullah. Berarti warahmatullahnya itu ihsan kita. Kalau kita lagi malas, minimal yang sama, aurudduha, dikembalikan yang sama. Jangan temannya lengkap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam. Nah, jangan. Itu berarti tidak berbuat ihsan. Kenapa kok saya katakan para gus-gus dan ning-ning di hati ini orang-orang yang berbuat ihsan? Saya ingin ini, di saat teman-teman Anda yang di kamar, satu kamar itu kan heterogen. Ya kalau kita ketepaan sak kamar itu 10 orang, ada 2 atau 3 yang anggota HTQ, lumayan ono koncone. Kadang ono sak kamar itu gak ono koncone yang dari HTQ, sendirian. Sehingga sampean mau deres di kamar itu koyok gak enak dewi. Lapo ngono iku, enak-enak ae. Jangan sekarang zamannya itu sampean jangan ikut-ikutan terbalik. Saiki iku sing ngaji tambah izin. Yang penting tetap proporsional. Artinya proporsional begini, bukan jam 12 malam sampai deres dengan suara lantang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bukan itu. Tapi yang deres itu. Lah berbuat ihsannya di mana? Umpama sama-sama di fakultas saintek atau di prodi fakultas kedokteran dan ilmu kesehatan, di fakultas kedokteran dan ilmu kesehatan, farmasi kedokteran. Ini ada farmasi, nggak ada ya? Ada yang dari farmasi? Nggak ada, karena dari kampus 2, nggak jauh. Atau itu kan jurusan-jurusan sibuk. Nanti bawahnya yang sains tadi. Kalau yang PAI, ilmu sosial, rotok nyantai titik. Ya tapi ojo nyantai kan temen-temen. Ya.
Lah yang jurusan-jurusan sibuk termasuk saya ini kalau sudah betul-betul normal itu kan praktikum, laporan, seterusnya. Sampai sama-sama di kamar itu ada yang anggota hati dengan yang tidak, sampai punya tanggungan hafalan dengan yang tidak, tapi punya tugas yang sama beratnya, sampai masih punya waktu, meluangkan waktu untuk Al-Quran. Berarti Anda berbuat ihsan. Itu maksud saya. Inilah yang kemarin saya sempat buka-buka buku kitab yang kemarin saya jadikan tema khutbah di Masjid At-Tarbiyah itu. Ini saya sampaikan ulang karena yang putri-putri ini kan tidak ada yang berjamaah di Masjid Tarbiyah ketika Jumatan Jumat. Yang putra pun ada yang hadir, tapi saya lihat kok tidurnya nyenyak begitu. Karena bagi santri laki-laki itu waktu khutbah Jumat adalah waktu yang sangat nikmat untuk tidur. Padahal saya sudah mempersingkat khutbah saya. Khutbah pertama itu kalau tidak salah hanya 8 menit. Syekh Izzuddin Abdul Aziz Ibnu Abdissalam dalam salah satu karya beliau, kitab beliau yang sering dikupas oleh Gus Baha itu kan Syajaratul Ma'arif. Di kitab yang lain itu Nubatun min Maqasidil Kitabil Aziz. Itu beliau itu mengangkat ayat di surat Yusuf itu. Walamma balagha ashuddahu atainahu hukman wa ilma wa kadzalika najzil muhsinin. Ini menceritakan Nabi Yusuf alaihi salam. Ketika Nabi Yusuf itu sudah beranjak dewasa, atainahu hukman wa ilma. Kami berikan kepada Yusuf hukman. Mufassirin ada yang mengartikan hukman itu maknanya kekuasaan, tapi ada yang mengartikan hukman itu hikmah. Karena hukmun zamannya ahkam, hikmatun zamannya hikam, hikmah ya hikam itu punya keterkaitan. Kalau dalam surah Maryam, ya Yahya khudil kitaba biquwwah wa atainahul hukma sabiyyah, maka di situ hukma bagi Yahya adalah hikmah, sehingga dia mampu ketika masih bayi, masih kecil itu mampu memahami isi dari kitab suci. Itu hikmah. Nah, Nabi Yusuf alaihi salam di situ diberikan oleh Allah 2 anugerah, yaitu hikmah dan ilmu. Yang diungkap oleh Syekh Izzuddin bin Abdissalam itu adalah dalam menutup ayat wa kadzalika najzil muhsinin. Beginilah kami membalas bagi orang-orang yang berbuat ihsan. Kalau ini kita kontekstualisasikan dengan keadaan kita hari ini, maka sampai-sampai yang berbuat ihsan di banyak hal. Temannya tidak deres, apalagi nanti kalau semester 3 yang tidak punya tanggungan hafalan, banyak teman-teman kita yang tinggal di kos-kosan, tidak di pondok tahfidz, tidak di pondok kita, tidak nambah ilmu. Alasannya apa? Ada yang alasannya itu karena dulu sudah 6 tahun pondok sudah bosan. Sudah di pondok kok ya bosan. Padahal biasanya kalau sudah di kos, lalu lingkungannya tidak tepat, itu kadang bisa salah pergaulan. Alhamdulillah. Maka disinilah kalau kita mau berbuat ihsan, sajane ini urip itu digoleki kan bentuk nyantai. Itu kalau di kos-kosan 4 tahun atau 3 tahun, kan dari mahal ya, lalu 3 tahun ke depan di kos-kosan, itu 3 tahun hanya dapat materi dari bangku kuliah, mohon maaf, itu dapatnya sedikit. Kalau kita tidak nyari tambahan, gelar boleh jadi sama, nilai boleh jadi lebih tinggi sana. Tapi nanti setelah lulus itu baru dirasakan. Maka disinilah yang kalau kita kaji ayat tadi, wa kadzalika najzil muhsinin, maka boleh jadi umpama kita hari ini khatamul Quran, doa khatamul Quran bersama menjelang UAS, kita memohon kepada Allah. Kok besok ini tetap UAS ini ada kesulitan sampai tidak bisa, jangan khawatir. Nanti walamma balagha ashuddahu atainahu hukman wa ilma. Sampai nanti lewat lulus. Wes, nggak seru kalau nggak pakai ini. Jadi sampai umpama
ulama kok tidak bisa, nilainya lebih tinggi temannya yang tidak berbuat ihsan, dalam tanda petik seperti ihsan yang saya ceritakan tadi. Jangan khawatir, nanti ketika sudah sampai saat atainahu hukman wa ilma. Yang penting ritme istiqomah ini harus dijaga gitu. Betapa banyak mahasiswa yang lulus punya ijazah, tapi ketika sudah keluar, ini mohon maaf menambah jumlah pengangguran yang ada di negara kita. Berarti apa? Berarti dia sudah balagha asyuddahu tapi tidak atainahu hukman wa ilman. Nah ini berarti ada yang salah apanya? Tinggal introspeksi, tinggal koreksi. Tapi bukan tugas kita untuk mengoreksi orang lain. Biarlah masing-masing orang ini melakukan muhasabah terhadap dirinya sendiri. Iqra kitabak kafa binafsika al-yawma hasiba. Untuk itulah maka bersyukurlah dengan semua bisa berada di komunitas Hay'ah Tahfidz Al-Quran ini. Mudah-mudahan bisa istiqomah. Dan istiqomah itu bukan hanya ketika kita berada di kampus, tapi terus sepanjang hidup kita sampai kita semua menghadap kepada Allah Azza wa Jalla. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf kalau ada banyak hal yang kurang berkenan, yang mungkin apa istilahnya guyonan-guyonan yang kurang tepat dan lain sebagainya. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Mungkin kula lan panjenengan kita semua senantiasa istiqomah di dalam menjaga kalamullah. Yang belum khatam diberi anugerah bisa khatam, yang sudah khatam diberi anugerah bisa hafalannya terjaga sampai menghadap kepada Allah dan betul-betul menjadi sosok-sosok yang mewarisi kitab suci yang sabiqun bil khairat. Amin ya rabbal alamin. Saya kira itu, mohon maaf. Hadanallahu wa